Dua saudara laki-laki adalah raja di pulau misterius. Di pulau ini, segala sesuatu ada dalam pasangan. Bahkan anak-anak hanya lahir sebagai anak kembar. Dahulu kala, kedua saudara itu pergi ke laut untuk menangkap ikan. Namun tiba-tiba badai datang. Perahu mereka tenggelam dan mereka terdampar di dasar laut, di mana para dewa laut menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka raja pulau itu. Namun, para dewa memerintahkan mereka untuk tidak pernah saling bertemu lagi. Untuk bisa tinggal di pulau ini, mereka hanya boleh memiliki anak kembar. Pulau itu tidak mengizinkan apapun hidup sendiri. Segala sesuatu yang tidak memiliki pasangan akan dibuang ke jurang. Suatu hari, Raja Merah terkejut dan ketakutan saat mengetahui bahwa permaisurinya melahirkan hanya satu anak perempuan. Sang raja sangat terpukul. Untuk menyelamatkan anaknya, ia memutuskan pergi ke para dewa dan memohon belas kasihan. Dalam perjalanannya, segala hal yang ia lihat mengingatkannya bahwa kelahiran satu anak adalah pelanggaran terhadap hukum. Setelah sampai di kuil, ia meletakkan putrinya di atas daun di altar. Lalu ia mengambil batu safir, menggambar wajah putrinya di atasnya, dan mulai berdoa dengan tulus kepada para dewa, berharap akan terjadi keajaiban. Tiba-tiba safir itu berubah menjadi seorang anak perempuan, dan raja sangat bahagia. Namun ia tanpa sengaja menjatuhkan kristal itu. Tanah mulai retak dan patung-patung menjadi hidup. Yang lebih menakutkan, para dewa memerintahkan raja untuk segera melempar anak itu ke dalam jurang. Tanpa berpikir panjang, raja mengambil anak perempuan itu dan berlari. Namun ia malah tiba di zona terlarang pulau. Demi menyelamatkan putrinya, ia nekat mengambil risiko dan masuk ke sana. Ia berlari semakin cepat dan terus maju. Tapi saat itu muncul cahaya terang. Ketika sadar kembali, ia melihat seorang anak laki-laki di depannya. Ia menoleh dan menyadari bahwa ia telah jatuh dari jembatan. Ketika ia menengadah, ia melihat Raja Biru. Ternyata pada hari yang sama, Raja Biru juga menjadi seorang ayah. Anaknya juga lahir tanpa saudara kembar. Kedua saudara itu tak percaya mereka bisa bertemu lagi. Namun para dewa sudah semakin mendekat. Saat itu Raja Merah melihat liontin di lehernya. Kedua raja menyatukan liontin mereka, dan cahaya terang muncul. Laut bergemuruh dengan ombak raksasa, dan dua pulau bergabung menjadi satu. Kedua raja terhempas ke pantai, dan para dewa dikalahkan oleh energi yang sangat kuat. Ketika langit cerah kembali, hanya ada satu matahari di sana. Para saudara itu memutuskan untuk memerintah kerajaan bersama. Raja Merah melemparkan mahkotanya, namun Raja Biru tiba-tiba berubah pikiran. Maka mereka pun mulai bertengkar lagi.